Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Oke, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, silakan ketua kelas untuk pimpin doa terlebih dahulu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini lancar, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya sambil absen ya. Sambil absen, silakan absen di absen online. Silakan absen dulu. Sambil saya cek yang belum absen ya, silakan absen dulu. Dua orang tidak hadir ya. Yang satu siapa sakit? Lydia. Kalau yang izin siapa? Oh, Repan izin ya. Kemudian selanjutnya saya akan menampilkan video motivasi untuk kalian. Dengan kemampuan kita bukanlah yang paling kuat ataupun yang paling cerdas. Yang bisa bertahan adalah yang bisa melakukan perubahan sesuai dengan keadaan. Yang kedua, Mudah-mudahan termotivasi ya. Intinya dari cerita motivasi itu kita harus selalu berinovasi, kemudian selalu kreatif ya. Kemudian jangan terlalu sombong dengan kemampuan kita. Itu intinya. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang algoritma dan pemrograman. Jadi kita akan belajar algoritma, kemudian kita akan membuat sebuah program animasi dengan menggunakan aplikasi Scratch. Kemarin kita sudah belajar tentang softwarenya komputer. Sekarang ini kita akan memanfaatkan salah satu software yang kita pelajari kemarin itu untuk membuat sebuah animasi dengan menggunakan aplikasi Scratch. Itu software yang akan kita gunakan. Tapi sebelumnya saya tanya dulu, ada yang masih ingat kira-kira? Silakan angkat tangan. Yang tahu software itu apa? Ya, silakan. Software adalah perangkat lunak komputer yang berisi tentang instruksi atau perintah untuk perangkat keras komputer Ya. menjalankan tugas tertentu. Oke, jadi software itu seperti apa yang sudah disampaikan temannya adalah kumpulan instruksi atau perintah ya yang digunakan untuk menjalankan, intinya untuk menjalankan tugas-tugas tertentu atau untuk menjalankan perangkat kerasnya komputer ya. Ada 3 gambar yang saya tampilkan. Kalau kita lihat di tiga gambar ini, mereka akan tujuannya ke sekolah. Tujuannya akan ke sekolah, tetapi yang gambar pertama mereka berjalan kaki. Kemudian gambar yang kedua, mereka menggunakan sepeda. Kemudian di gambar yang ketiga, itu diantar oleh orang tuanya pakai sepeda motor. Secara logikanya, menurut kalian langkah-langkah persiapannya sama enggak? Antara gambar 1, gambar 2, dan gambar ketiga. Sama enggak? Tentu akan berbeda. Algoritmanya akan berbeda. Dan bisa disimpulkan bahwa algoritma itu adalah urutan langkah-langkah. Itu adalah intinya. Urutan langkah-langkah. Jadi kalau dia tidak berurut, maka itu bukan namanya algoritma. Paham sampai di sini? Paham ya? Kalau sudah paham, sekarang kita akan tunjukkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Satu, melalui pembelajaran algoritma dan pemrograman, siswa mampu mengaplikasikan sebuah lingkungan pemrograman blok atau visual, objek-objek yang didapat di program dan diperintah atau diinstruksi dalam lingkungan tersebut dengan benar. Jadi kita akan mengenal aplikasi Scratch. Jadi aplikasi Scratch itu buat aplikasinya tidak perlu harus ngapal kode ya. Cukup kalian di drag and drop. Kemudian yang kedua, melalui kegiatan praktek siswa mampu membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan dengan tepat. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan praktek siswa mampu membuat aplikasi kreatif. Ya, intinya
nanti kita mampu membuat aplikasi kreatif, baik itu animasi permainan, animasi bercerita, animasi presentasi, dengan perkakas yang diajarkan dengan benar. Jadi itu tujuan kita, pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan nanti output kita pada saat selesai pembelajaran ini, kalian sudah mampu membuat aplikasi kreatif, ya, karena memang itu tujuan kita, tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, nanti di pembelajaran kita selanjutnya, biasa ya, kita akan buatkan kelompok lagi. Kemudian nanti boleh memilih salah satunya, produk apa yang akan kalian buat. Itu secara kelompok. Seperti tujuan kita ini, boleh memilih apakah akan membuat permainan di dalam aplikasi Scratch itu, atau boleh membuat animasi cerita, atau boleh membuat animasi presentasi, ya. Silakan nanti disesuaikan dengan kelompoknya, kira-kira tema apa yang cocok, tema apa yang akan diambil untuk dibuatkan, untuk diselesaikan menjadi sebuah produk. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, kita pretest dulu. Saya kepingin mengetahui dulu kemampuan awal kalian terhadap materi kita hari ini. Ada 10 soal, silakan seperti biasa kita akan gunakan aplikasi Quizzes. Ya. Contoh dari animasi yang dibuat dengan menggunakan Scratch. Sebenarnya kalau kalian buka internet, makin banyak sekali animasi-animasi yang dibuat dengan menggunakan Scratch. Sampai di sini, kira-kira ada pertanyaan dulu. Sekarang, bagaimana cara buatnya? Bagaimana cara membuat animasi-animasi itu? Jadi seperti yang disampaikan tadi itu, dari Scratch itu ada 2 versi, ada yang online, kemudian ada yang offline-nya. Untuk yang offline-nya nanti diinstalkan, di-download dulu aplikasinya, kemudian diinstalkan di komputer masing-masing. Kalau yang online, berarti kita harus punya internet untuk mengaksesnya. Harus punya internet, kemudian baru masuk ke alamat situs dari Scratch ini. Sudah? Sekarang coba lihat. Di layarnya tadi sudah di video dijelaskan. Di layar itu yang pertama ada stage, ya. Stage itu tempat meletakkan semua gambar-gambar yang dianimasikan, ya. Kemudian di sampingnya ini ada kode-kode palet. Ini namanya blok visual, kode bloknya. Jadi gampang kalau aplikasi Scratch ini, seperti kalian yang masih pemula, tidak perlu harus menghafal kode. Tidak perlu harus menghafal kode-kode programnya. Sekarang kita akan bekerja kelompok, ya. Bekerja kelompok membuat animasi. Nanti bagi-bagi tugas, mana yang membuat animasi, mana yang akan menggambarkan skenario algoritmanya. Sudah? Oke, sekarang silakan akseskan dulu LKPD-nya. Buka link yang saya bagikan. Sudah diakseskan LKPD-nya? Oke, jadi nanti di LKPD itu kalian baca, kemudian tentukan animasi yang dibuat itu apa. Setelah menentukan animasinya, kemudian kalian buatkan alur pembuatan animasinya. Setelah itu baru presentasikan nanti hasilnya. Silakan tentukan siapa yang nantinya akan buatkan animasi, yang tugasnya buat algoritmanya, ceritanya apa, kemudian nanti temannya akan membuatkan animasi. Ya, berarti animasinya dia akan lompat, ya, ketika ada rintangan. Oke. Berarti kalau seandainya dia terkena rintangan gimana nanti? Oh, selesai. Berarti game over, ya.
Animasinya? Oke. Sudah, Pak. Sudah sampai 100%? Belum? Belum. Belum semua ya? Ya. Oke. Yang buat animasi siapa yang buat animasi? Saya, Pak. Oke. Sudah jalan ya, animasinya sudah jalan. Sudah sesuai dengan algoritma Sudah. animasinya itu? Sudah. Oke. Nanti ceritanya gimana ini? Ceritanya gini, jadi ada dua sahabat. Dua sahabat itu ya? Ya, yang perempuannya ini tuh sedih karena bonekanya hilang gitu kan. Jadi yang cowok ini ngajak main yang ceweknya biar lupa sama bonekanya, terus biar nggak sedih lagi. Oke, coba sekarang coba jalankan animasinya. Sudah sampai berapa itu? Sudah sampai berapa persen ya jalannya? Oke, sudah. Oke. Kita akan mempresentasikan hasil kita sekarang ini. Nanti setiap kelompok akan maju. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Perkenalkan, nama saya Nita Kumata. Perkenalkan, nama saya Fatima Farina Nandita. Perkenalkan, nama saya Silviana Rasbila. Oke, silakan. Judulnya apa? Tema yang diambil apa? Tentang Dua sahabat. dua sahabat ya. Silakan. Ceritanya nanti gimana? Ceritanya ada seorang dua sahabat. Salah satu dari sahabat mereka ini ada yang sedih karena bonekanya hilang. Ya. Jadi sahabat yang cowok ini datang dan menanyakan kenapa si perempuannya ini sedih. Oke. Terus perempuannya menjawab, bonekaku hilang. Jadi yang cowok ini mengajak perempuan ini agar pergi bermain dan melupakan bonekanya yang hilang dan tidak sedih lagi. Oke. Tapi tidak ada kesulitan ya pada saat membuat animasinya? Nggak ada, Pak. Tidak ada. Oke. Coba sekarang kita lihat hasilnya. Animasinya gimana? Sesuai nggak dengan apa yang sudah diskenariokan? Sesuai nggak dengan apa yang sudah dibuatkan algoritmanya? Oke. Kita lihat animasinya. Oke. Oke. Oke, selesai ya? Nah, itu adalah animasi cerita dari temannya. Oke, gimana? Kira-kira ada yang ditanyakan atau memberikan tanggapan ke apa? Siapa? Oke, silakan berdiri supaya dilihat sama temannya. Kalau menurut saya angka bagusnya Heeh. yang menambahkan suara di animasinya akan terlihat bagus. Bisa nggak kita gantikan tambahkannya dengan menggunakan suara? Alangkah bagusnya ditambahkan suara, ya, betul. Jadi alangkah bagusnya kalau seandainya animasinya bukan hanya teks saja, tetapi ada suara. Tepuk tangan dulu untuk kelompok pertama. Gitu ya. Nanti kelompok 2 bisa mengembangkan kembali agar kelihatan lebih seru lagi ya. Kalian sudah membuat animasi, ada yang sudah buat cerita dan itu bisa diimplementasikan di pemrogramannya. Itulah algoritma dan pemrograman. Sekarang kita lanjut dulu ke post test ya. Silakan duduk lagi ke posisi awal. Komputernya dibenarkan langsung buka kuisis. Gimana? Seru nggak bermain animasi? Seru ya? Yang walaupun sebenarnya kita masih pemula, tetapi kalau saya lihat hasilnya sudah lumayan bagus ya. Dan algoritma yang kalian buat, cerita-cerita yang kalian buat, sudah kalian implementasikan di aplikasi Scratch-nya. Bukti nyatanya kalian sudah buat produk animasinya. Dan ada keren lagi, ada yang sudah bisa buat game. Walaupun sederhana, tetapi itu menggambarkan bahwa kita sudah membuat program dengan menggunakan aplikasi Scratch-nya. Mungkin nanti waktunya akan lebih panjang lagi, silakan kalian belajar di rumahnya. Karena di sini hanya sebentar saja kita belajarnya, nanti di rumah tinggal diasah lagi. Kemudian kesimpulan kita tentang pembelajaran hari ini,
Algoritma itu adalah urutan langkah-langkah, ingat ya. Dan di setiap kegiatan kita itu selalu akan ada algoritmanya. Kalian sudah bisa buat algoritmanya, kalian sudah bisa mengimplementasikan algoritma yang kalian buat menjadi sebuah program, yaitu program aplikasinya. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya itu kalah kerennya lagi, karena kita akan memanfaatkan meki-meki, alat ya. Kalau kalian pernah main game, ada namanya joystick. Kita akan membuat joysticknya dengan alat sederhana. Ya, tombol-tombolnya bisa kita ganti dengan buah-buahan, bisa kita ganti dengan boneka-boneka dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan sebelum kegiatan kita akhiri? Tidak ada ya, jelas ya. Terus belajar, nanti silakan di rumahnya gunakan kuisis lagi untuk memperdalam materinya ini. Yang masih kurang-kurang di materinya silakan latihan terus ya. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan ketua kelas silakan pimpin doa terlebih dahulu. Marilah kita akhiri pelajaran hari ini. Berdoa adalah mati. Mulai. Kita sudah berdoa, mudah-mudahan pembelajaran kita bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.